Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya cikgu, izin bertanya jamaah. Dulu kan cikgu waktu kecil itu sampai sekarang masih termindset itu, katanya semua yang umat muslim itu akan masuk surga walaupun dalam waktu yang berbeda. Katanya kalau yang amalnya baik itu akan langsung masuk ke surga, tapi katanya kalau misalnya amalnya ada yang contoh yang berbuat salah itu akan masuk neraka dulu, contoh terus habis itu setelah dosanya hilang dia akan kembali masuk surga, tapi katanya dengan kondisi hitam kayak gitu. Apakah penjelasannya seperti itu, cikgu? Karena sampai sekarang itu masih termindset yang seperti itu. Oke. Jadi yang pertama misalkan ditanya apakah nanti semua orang itu yang Islam, ya kan? Kadang-kadang orang itu tidak mempelajari tekstual itu ya. Jadi ingat nih ya, Islam yang selamat itu. Ada juga orang yang bertuhankan Allah tapi bukan Allah Tuhannya. Ada juga orang yang bertuhankan Yesus tapi Allah Tuhannya. Ada juga orang yang bertuhankan Buddha tapi Allah Tuhannya. Benar gak? Kadang-kadang kita yang bertuhankan Allah aja bukan Allah Tuhan kita yang kita sembah. Semua itu ada di pikiran kita. Contoh misalkan ketika dibilang fawailul lil musallin, ya kan, alladzina hum an salatihim sahun, ya kan, celakalah orang-orang yang salat yang lalai dalam salatnya. Pertanyaannya gini nih, apakah orang Buddha itu masuk neraka? Apakah orang Nasrani itu masuk neraka? Belum tentu, Bang. Belum tentu, Kak. Kalau dia meninggal dalam keadaan Nasrani, apakah dia masuk surga? Bisa jadi, suka-suka Allah, benar gak? Makanya kita nggak boleh ngejas saudara-saudara kita yang Nasrani, Buddha, Konghucu. Maka dia bilang lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Gini ceritanya. Ada orang Nasrani, dia lahir dalam keadaan Nasrani. Yang buat dia Nasrani ketika dia lahir siapa? Allah, benar kan? Dan ketika dia hidup, dia tidak mendapat petunjuk daripada Allah sehingga dia meninggal dalam keadaan Nasrani. Yang tidak memberi petunjuk siapa? Boleh nggak dia nanti nanya di akhirat, ya Allah, hamba ini tidak engkau berikan petunjuk bahwa aku bertuhankan engkau, kan gitu. Aku tetap bertuhankan Yesus gitu. Atas dasar tidak engkau berikan petunjuk gitu kan. Benar kan? Kenapa engkau menciptakan aku dalam keadaan seperti ini, lalu engkau menyiksa aku dalam keadaan seperti ini? Bukan apakah engkau menyiksa aku, kan gitu? Berhak nggak dia nanya? Yang menjadi masalah adalah contoh, dibilang tuh innad dinna indallah Islam. Agama yang diridhai diberkahi adalah Islam, itu ya. Ada orang di luar Islam, dia udah tahu Islam agama yang benar, kan itu. Tapi dia masih bertahan dengan agamanya yang lain. Itulah yang diazab. Itu yang pertama. Ada juga orang Islam sampai hari ini, tapi dia nggak paham agamanya itu apa, nggak akan selamat. Kita di sini harusnya selamat semua, kan itu. Habis itu dibilang kalau ada orang melakukan suatu dosa, kan gitu, akhirnya ditimbang, dihisab. Amal baik, amal buruk yang banyak, kan gitu. Amal buruk yang banyak nanti dia masuk neraka. Bener kan? Nanti semasa berapa habislah amal buruknya segala macam, nanti dia diangkat lagi baru masuk surga, ada bekas tanda hitam di dirinya, benar ya? Apakah itu benar? Benar, itu pelajaran bagi anak kecil. Sehingga kita bisa memberikan sesuatu kepada anak kecil supaya anak kecil itu benar-benar melakukan kebaikan. Tapi kita ini udah tua, mau balik kepada Allah, bukan itu lagi pelajarannya. Benar gak? Contoh misalkan kita ini hari ini sekarang nih, yang penting apa yang Allah suruh kita buat. Jangan pernah kita pikir kita selamat ataupun tidak gitu loh. Karena walaupun kita pikir selamat, jikalau ketetapan kita selamat mesti selamat. Jikalau kita pikir nggak selamat, ya kan gitu. Walaupun kita pikir pun enggak, ketetapan yang nggak selamat, kita tetap nggak selamat, kan Kak. Kalau misalkan apakah itu benar, ya kan gitu. Bagi saya itu nggak benar. Bagi saya ini bagi pandangan saya nih, pandangan saya pribadi ini. Boleh diikut, boleh enggak, itu ya. Yang pertama ada orang tanya, cikgu, apakah orang yang berada di barzakh hanya nunggu-nunggu di barzakh? Apakah dia yang dulunya udah meninggal tidak langsung ke alam kebangkitan, mahsyar, hisab, mizan dan sirat dan seterusnya? Kalau bagi saya ya. Bagi pandangan saya, itu manusia di alam kubur tidak hanya di barzakh aja. Ada yang sudah di alam kebangkitan, ada yang sudah di mahsyar, ada yang sudah di hisab, ada yang sudah di mizan gitu. Kenapa? Ayolah kita pikir gini.
Lah kok bisa kayak gitu cikgu? Bukan semua nunggu bareng-bareng nanti baru kebangkitan? Enggak, menurut saya. Kayak gini nih aplikasi Tuhan ya. Awal penciptaan tuh alam ruh. Semua manusia sekarang ada di alam ruh. Tapi ketika manusia berada di alam ruh, kan ada juga di alam kandungan, benar nggak? Kita sekarang di alam keberapa? Alam ketiga kan, dunia kan? Lah kita di alam ketiga, kan masih ada juga di alam kandungan, benar kan? Sebelum dia masuk kandungan, dia berada di alam ruh, benar kan kak? Jadi bagi saya, ada yang udah meninggal mungkin 1000 tahun yang lalu, mungkin belum enggak di alam barzakh lagi, udah di alam mahsyar mungkin dah di mizan. Itu pandangan saya kan gitu. Kalau bagi saya nih ya, ceritanya tidak ada akhir dunia ini gitu. Lah kalau akhir itu lucu Tuhan gitu loh. Kalau contoh gini, Tuhan ciptain suruh ibadah gitu ya. Yang beramal baik masuk surga, benar kan? Yang beramal buruk masuk neraka. Jadi kalau udah habis cerita semua, surga dan neraka, benar. Akhirnya Tuhan menjadi penonton gitu. Kasihan ya masuk neraka aja. Kasihan ya mantap kali masuk surga. Terus kerja dia itu apa? Siapa lagi yang nyembah dia? Maka berhentilah dia jadi tuh Tuhan, benar kan? Bagi pandangan saya kak, contoh misalkan orang disiksa segala macam gini-gini, nggak kayak gitu. Bagi pandangan saya, seberapa kadar orang itu gitu ya. Contoh dia ini celaka, diazab kan? Apakah nanti dia dimasukkan ke dalam surga? Enggak. Awak yakin dia diciptakan dengan makhluk yang baru gitu loh. Pandangan saya. Jadi bukan dia dimasukkan ke dalam surga setelah azab, bukan. Tetapi dia disiksa semasa seberapa dia kelakuan buruknya, disiksa. Diciptakan dia mungkin jadi manusia lagi, mungkin jadi binatang, mungkin jadi apa. Nanti kalau dia selamat, barulah dimasukkan surga. Kalau misalkan habis ini masuk sini, di mana keadilan Tuhan? Jadi bagi pandangan saya kak gitu ya, nggak ada tuh manusia contoh dia terakhir nih endingnya azab kan? Diazab lah, coba bilanglah 10 hari lah kena azab kan? Habis 10 hari masuk surga dia, benar kan kak? Benar nggak? Bagi saya tuh nggak ada. Bagi pandangan keyakinan saya, dia 10 hari diazab kan? Habislah azabnya, Allah ciptakan dia dengan bentuk yang baru. Bisa dia jadi manusia, bisa dia jadi binatang. Kalau jadi binatang tinggal nunggu akhirnya barulah masuk surga gitu loh. Jadi bagi saya nggak ada itu. Orang tuh masuk neraka diazab dulu segala macam baru masuk surga, itu nggak ada. Bagi keyakinan saya, Allah tuh adil. Allah berikan dulu satu ujian, barulah Allah berikan dia dalam satu kenikmatan. Nggak mungkin dia azab, habis dapat azab karena dirinya, terus kasihan nih orang nih taruh sini gitu kan. Bagi saya nggak ada. Jadi ending bagi saya contohnya kalau saya selamatlah saya. Saya selamat nih kan itu. Kalau misalkan Tuhan mau pilih saya jadi makhluk baru, bisa juga. Apakah saya kekal di dalam surga selamanya? Bisa juga Tuhan menjadikan dunia baru, benar nggak? Cobalah pikir-pikir, kalau contoh misalkan nanti akan ada kiamat kubra, misalnya kiamat hancur alam semesta semua, nanti pergi ke mahsyar, jalan segala macam, mizan, yaumil hisab segala macam, sirat, surga, neraka, kan dua aja ini, neraka, surga. Jadi Tuhan itu akhirnya duduk di kursi gitu ya, melihat, mantap ini yang beramal gitu kan, kasihan ini yang celaka. Jadi yang nyembah dia itu siapa? Maka bagi pandangan saya akan terus ada ini alam semesta ini. Kenapa? Karena Tuhan itu senantiasa ada. Kalau Tuhan sifatnya sementara, mungkin yang diciptakan sementara, benar gak? Ngerti maksudnya? Itu bagi keyakinan saya, tadi tidak memaksakan keyakinan kepada orang. Dan bagi pandangan saya, bisa nggak orang Nasrani masuk surga? Bisa. Bisa nggak orang Yahudi masuk surga? Bisa. Siapa bilang yang nggak bisa? Kan semua itu suka-suka Tuhan, benar kan? Kalau kayak gitu, kasihanlah yang lahir dari agama Nasrani. Yang pilih dia lahir dari agama Nasrani siapa? Mak lampir. Yang dia memberikan dia petunjuk sehingga dia masuk kepada ad-din, agama yang benar, itu siapa? Allah kan? Masa Allah sesatkan dia, akhirnya dia tidak beri petunjuk, dia azab? Berarti kejam lah, sungguh kejam engkau wahai Tuhan gitu. Benar gak? Bagi saya, siapa yang selamat, siapa yang sudah memahami tentang itu, lalu mempelajari tentang hal itu, siapa yang sudah mengetahui kebenaran tapi dia tidak mau menerima kebenaran, itulah yang celaka. Mau agamanya Islam, mau agamanya Nasrani, mau agama Yahudi, Konghucu segala macam, terserah Allah. Karena Allah memasukkan seorang dalam surga bukan karena agamanya, tetapi yang mau kembali kepada Tuhan gitu loh. Ngerti nggak? Ini viral nih kalau dibahas nih. Bilang pula awak ustaz sesat. Sesatnya di mana gitu loh? Orang kira enak kali lah orang Islam selamat semua, orang Yahudi nggak selamat gitu. Ya nggak?
Jadi orang Nasrani di PT Kakak masuk neraka semua? Iya enggak? Ada nggak dibilang di situ Nasrani masuk neraka? Ada nggak dibilang di situ Yahudi masuk? Nggak ada gitu loh. Yang ada dibilang tuh kafir, benar nggak? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Kafir apa? Yang menutup dirinya daripada kebenaran padahal dia udah tahu kebenaran. Itulah yang masuk neraka. Ya kan? Contoh misalkan lagi ini ayat terakhir Al-Baqarah, ya kan? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna. Maafkan kami ya Allah, ampunilah kami ya Allah, sayangilah kami ya Allah. Ingat nih baiknya, anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Kalau kita nggak belajar, ya Allah berikanlah kemudahan untuk saya lawan orang dalam logika kita orang kafir, orang Yahudi, Nasrani, Konghucu, betul kan? Padahal kafir yang menutup dirinya. Sebenarnya kalau kita kaji itu ayat kan, anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin, ya Allah berikanlah kemudahan kepada kami untuk melawan diri kami sendiri agar kami tidak merasa paling benar, agar kami tidak merasa paling baik. Karena siapapun yang merasa paling benar, siapapun yang merasa paling baik, dialah yang celaka. Awak mau tanya sama kakak nih, orang Yahudi masuk surga nggak? Tergantung amal perbuatan Cik. Betul. Lah kalau Allah suka dengan ibadah dia, betul nggak? Betul nggak coba? Cik. Contoh misalkan orang Nasrani pergi ke gereja hari Minggu kan, tak apalah dia buat. Tapi Tuhan suka masuk surga nggak? Kakak tiap hari pergi ke masjid, muak Allah nengok kakak, masuk surga nggak? Ayo. Jangan pula pergi ke gereja gitu loh. Ini kepikiran pula berarti cikgu bagus ke gereja. Enggak kayak gitu pemahaman awak gitu loh. Artinya apa? Kita hidup lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Indonesia toleransi. Jangan bilang siapa itu ahli neraka di PT aku. Engkau yang ahli neraka. Siapa yang menuduh orang, dialah ahlinya gitu. Semua orang masuk surga, mungkin saya ya Allah. Karena saya ya Allah mungkin masuk neraka ya Allah. Awak siapin ya Allah untuk menahan api ya Allah gitu ya. Sehingga awak beramal ya Allah terhadap apa yang kau ingin gitu. Sehingga engkau berikan kekebalan untuk menahan api nantinya gitu. Ini semua hakikat nih awak bilang ini. Pening orang kalau mikir nih. Tak bisa dipikiran nih di hati gitu. Benar kan kak? Kakak aja belum tahu Islam itu apa. Benar gak? Macam mana jalan selamat? Udah Islam, udah aman. Pokoknya awak nanti beramal ya kan. Nah nanti berapa dosa awak kena sisa lah 2 hari. Habis itu masuk surga. Enak kali engkau. Betul tak? Habis kena siksa, selamat nggak ada apa-apa. Ya udah karena ya Allah udah menahan siksa aku, selamat lah. Diambil sini. Mana Tuhan, mana kuasa Tuhan. Buat lagi engkau jadi makhluk baru. Ujian lagi. Selamat. Ya udah. Kalau nggak kayak gitu. Contoh misalkan orang nggak lulus sekolah, ulang lagi kan dia kelas 6. Masa dia bilang, karena aku kasihan kepada muridku ini, inilah ijazah gitu. Itu guru bengak, Tuhan nggak bengak gitu loh. Iya tak? Bagi pandangan awak nih, tak tahu pandangan-pandangan orang lain. Paham kan kak? Paham Cikgu. Makasih Cikgu atas penjelasannya. Untuk mungkin setelah dapat misalnya Cikgu mindset yang kemarin yang udah lama-lama itu mungkin udah lebih terjawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin kak boleh nanya karena kakak mungkin saya tahu saya leader kalau nggak salah ya. Kalau lah misalkan ada orang Nasrani izin di hari Minggu, kakak izinin nggak? Tergantung Cikgu. Biasanya diizinkan lah mereka. Contoh dia ibadahnya prioritas lah misalnya. Kalau misalnya mereka lagi ibadah besar ya, biasanya mereka izinin nggak? Iya. Kalau ngaji sama saya, apapun agamanya atas dasar kepentingan ibadah izinin. Ya. Karena Rasulullah tidak pernah mengajarkan kebencian. Kita selamat aja lahir dari rahim muslim. Kalau Nasrani juga awak. Kalau Yahudi awak juga awak nyembah patung awak tuh. Betul nggak?
Masa nyalahin orang? Iya gak? Beruntung awak ini, jujur aja lahir dari rahim muslim. Nah, kita harus ingat. Udah beruntung pengen celaka. Udah lahir dari rahim muslim suruh sholat tak mau juga sholat.